Setelah nonton video ini, mudah-mudahan jadi lebih gampang buat belajar hal baru ya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar cara belajar yang efektif dalam 3 metode sederhana. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, gimana proses otak kita mencerna sebuah informasi. Teman-teman mungkin pernah ngerasa, ketika kita baca buku A, B, atau buku C, terus tiba-tiba kita lupa aja gitu besoknya. Apa sih yang kita baca kemarin gitu? Atau mungkin kita ingat sebagian, tapi sebagian besarnya kita lupa. Ternyata itu ada faktanya sendiri, bahwa otak kita hobi banget nih, ngelupain 70% dari informasi yang kita baca untuk fokus ke hal-hal yang menurut otak kita penting aja. Nah, terus gimana caranya tuh untuk bikin otak kita tahu informasi yang lagi kita baca tuh ternyata penting loh. Karena itu ada 3 cara nih agar pada saat kita belajar sesuatu, kita bisa kasih tahu otak kita bahwa ini loh hal yang penting untuk kita ingat. Cara yang pertama adalah catat. Klise banget sih memang, tapi catatnya bukan catat sembarangan. Kita harus catat pakai bahasa yang mudah kita mengerti. Misalnya kita lagi belajar 3 teknik angle fotografi. Kalau nggak salah tuh ada 3 ya. Ada yang bird eye, ada eye level, ada frog eye. Biasanya kalau di buku-buku informasinya itu tulisannya bird eye itu kamera diletakkan di sisi atas objek. Eye level, kamera diletakkan di sejajar dengan mata objek. Bahasanya kan cukup ribet dan gak to the point. Nah, agar lebih mudah kita mengerti, bahasanya kita catat dengan bahasa yang gampang. Seperti bird eye ada di atas kita aja gitu. Eye level berarti ada di depan kita, dan frog eye pun berarti ada di bawah kita. Mungkin catatan itu akan susah banget untuk dibaca oleh orang lain, tapi untuk kita sendiri yang nanti sedang mempelajari, itu akan lebih mudah dicerna oleh otak dan juga diingat dan dimasukkan ke dalam long term memory kita. Yang kedua adalah teknik active recall. Seperti namanya, active itu kita harus aktif, recall itu kita mengingat. Jadi kita harus aktif mengingat informasi yang kita baca, tapi ada caranya. Caranya adalah dengan menganalisa informasi yang kita dapat. Kita tantangin aja informasinya. Misalkan kita ambil yang lagi ngetren sekarang, yaitu saham. Jadi informasinya adalah mulailah berinvestasi saham. Sebelum kita mulai belajar tentang saham, kita harus tahu dulu kenapa saham itu bisa jadi investasi. Oh, karena uang kita untuk membeli saham itu ikut berkembang bersama perusahaannya. Terus kita tanya lagi, kok bisa sih uang kita berkembang? Oh, ternyata karena perusahaan yang sahamnya kita beli itu semakin terkenal dan semakin seksi di mata publik. Kok bisa sih harga sahamnya naik? Karena perusahaan yang sahamnya kita beli itu semakin diminati oleh publik. Nah, publik pengen beli saham dari perusahaan ini, sementara yang jual lebih sedikit. Jadinya harganya semakin meningkat. Nah, otak kita jadinya kerja keras kan untuk memproses informasi. Otomatis pasti dianggap penting sama otak kita untuk diingat-ingat. Yang ketiga ini ada teknik yang paling asik, yaitu teknik Feynman. Nah, intinya adalah bercerita. Kita bisa bercerita ke teman kita bisa bercerita ke sahabat kita, atau ke dia yang pengen banget kamu ajak ngobrol. Jadi setelah kita baca sebuah informasi, coba deh kita cerita sama orang lain tentang informasi yang kita baca. Biasanya akan ketahuan tuh, kita benar-benar paham sama informasi itu atau enggak. Misalkan kita belajar tentang A sampai Z, tapi pada saat cerita, yang kita mampu ceritain cuma A sampai G. Sementara dari H sampai Z, kita masih terbata-bata ngomongnya kayak Nah, ketika kayak gitu kita tahu bahwa kita belum seutuhnya paham sama informasi tersebut. Sehingga kita bisa baca lagi informasi yang kita kurang paham itu, supaya kita lebih ngerti soal pelajarannya. Jadi 3 cara tadi sebenarnya sederhana banget. Yang penting itu 1 catat, 2 analisa, 3 kita cerita. Serius deh guys, dengan kita belajar banyak atau baca banyak dari hal yang receh sampai yang serius, kita tuh gak akan kehabisan obrolan sama siapapun. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan subscribe channel ini dan juga like videonya, karena di video-video berikutnya kita akan ngobrolin topik-topik menarik lainnya. So, sampai jumpa di video berikutnya.